Selamat datang di Kamisteri, di mana kita bakal bahas hal-hal mistis, horor, sama ini tragedi maupun misteri. Kali ini kita bakal bahas tentang ketindihan atau rep-repan dalam bahasa Jawa ya. Iya, rep-repan. Sama gue Al-Fakih, dan ini salah satu host juga, tapi bakal jadi narasumber sekarang. Gua Faiz. Oke, dikenal ya. Oke, sekarang coba bang jelasin dulu nih, ketindihan itu sebenarnya apaan sih? Oke, sebenarnya ketindihan itu secara umum tuh kayak sebenarnya ada pengertian secara medisnya. Secara medis tuh namanya tuh sleep paralysis. Sleep paralysis. Nah, sleep paralysis tuh kalau dilatinin di Indonesia tuh kayak lumpuh dalam tidur gitu loh. Jadi kenapa disebut ketindihan ini? Karena ketindihan itu dimana kayak ngerasa orang tuh pas tidur kayak seolah-olah ngerasa ditindih sesuatu gitu, jadi berat jadi gitu, nggak bisa badan nggak bisa gerak gitu. Nah, bahasa rep-repan itu diambil dari bahasa Jawa. Nah, sebenarnya rep-repan tuh kalau secara medis itu dia tuh kayak fase dimana otak tuh bangun tapi tubuh tuh masih dalam keadaan lumpuh sementara gitu. Jadi kan ini berhubungan sama mata juga kan. Mata tuh ada yang namanya pas tidur itu kita ada yang ngalamin namanya REM. REM itu singkatan dari Rapid Eye Movement. Jadi dalam REM itu kita mata gerak tapi otak kita tuh udah sadar. Otak kita tuh ya sadar lah, tapi Otak kita sadar tapi badan kita kayak delay gitu lah istilahnya. Jadi antara belum badan siap. dan otak itu belum siap, nggak sinkron gitu sih gitu ya. kalau rep-repan. Berarti ini apa? Ketindihan ini biasanya gara-gara apa ya? Biasa sih rep-repan itu kalau dari artikel atau kata dokter itu biasa sih kurang tidur atau kualitas tidurnya buruk lah. Terus juga biasanya stres atau enggak orang yang sering begadang terus kecapean gitu kan ya, kecapean tidur. Nah, habis itu sebenarnya nih kan kalau orang tua tuh bilang kalau kita rep-repan tuh kita suka dibilangin tuh kayak makanya tidur baca doa gitu, biar nggak rep-repan atau biar nggak mimpi buruk. Sebenarnya ada nyambungnya juga sih, karena kan kita kecapean tidur langsung tidur gitu kan, kita lupa baca doa ya gitu. Jadi sebenarnya nyambung juga sih. Kalau orang rep-repan tuh kayaknya mostly rata-rata nggak baca doa gitu. Tuh. Kalau dari lu nih, pernah ngalamin gak tuh kayak gitu? Gue nggak sekali juga sih. Gue berapa ya? Kayaknya pokoknya sering, cuman nggak sering banget sih. Dan rep-repannya itu terjadi kalau ya gue setiap gue kecapean gitu. Misal habis dari mana pulang malam langsung tidur, itu gue pasti tuh kalau tidur capean gitu tengah malam, misal tidurnya larut malam, udah tuh pasti rep-repan. Tapi gue pernah ada satu rep-repan yang kan kalau yang lain tuh rep-repan gue kayak udah biasa aja kan ya, kayak cuman badan gue kaku gitu. Masih gerak ya? Iya. Nah, tapi gue ada satu momen yang rep-repan itu ngelihat pokoknya serem gitulah. Itu. Apaan tuh yang gitu? Nih, jadi waktu itu kisahnya cerita gue pas gue ya umur ini kan gue 20 ya. Ya 3 tahun yang lalu lah. Pas gue umur 17 itu Baru lah ya? ya masih baru-baru juga sih. Itu posisi gue waktu itu gue lagi mau tidur tuh tengah malam gitu deh. Gue tidur di ubin. Itu posisinya pas gue mau lagi jagain nenek gue gitu kan. Jadi gue tidur di ruang tengah gitu di ubin. Nah,
nenek gua tuh, gua manggilnya Nini karena dari Sunda gitu. Kan Nini gua tidur di sini ya. Itu ada kamar sendiri gitu. Ada kamar. Di kamar kasur, terus ruang tengah naruh gua tidur di ruang tengah itu, tidur di ubin. Iya, nah di situ gua tidur sama emak gua juga, terus ada bokap gua juga, karena kan posisinya waktu itu nenek gua kayak lagi sebenarnya nggak sakit sih, kayak lebih ya tua gitu deh, jadi harus dijagain gitu ya. Iya, karena juga kan nenek gua tuh suka, takutnya kan malam-malam takut bangun terus suka jalan-jalan gitu, takutnya kan jatuh atau kenapa gitu kan ya. Nah, makanya dijagain waktu itu emak gua nyuruh gua tidur, karena kan gua suka tidur malam ya, jadi jagainnya lebih enak. Terus kalau gua tidur tuh di depan, persis depan pintu nenek gua tidur di ubin. Nah gua gua tidur tuh ngebelakangin nenek gua, jadi gua tidur menghadap samping ke sini. Nah itu udah tuh kan yang orang keluarga gua udah pada tidur, sama gua, bokap gua udah pada tidur. Terus kan gua posisinya masih main handphone gitu ya, terus udah nih ngantuk dong kan, udah mau tidur gitu. Udah gua tidur tuh, gua ingat banget kayaknya nggak sempet baca doa deh, kelupaan. Terus tidur, gue coba tidur merem, terus tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba kayak setengah sadar gitu loh, mata gue melek, gue sadar kalau gue nyadar apa yang terjadi di ruang tengah itu. Gue sadar, cuman badan gue nggak bisa gerak sama sekali, bener kayak sama sekali, kayak bener-bener gue tidur nyamping, terus kayak orang neken dari atas, jadi gue nggak bisa gerak gitu. Nah terus kan, aduh nih kenapa nih badan gue nih gitu. Terus jangan-jangan gue sadar pas itu, jangan-jangan gue rep-repan gitu. Terus gue ngedenger di belakang gue tuh kayak nenek gue tuh kayak suara orang jalan gitu. Nenek lu? Iya. Wah nih nenek gue kayak udah bangun deh gitu. Nenek gue bangun gitu jalan. Nah gue juga mau bangun kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Mata gue padahal kebuka terus tuh. Nah terus gue nyoba terus berontak. Nah, terus kan bokap gue tuh tidur, kan gue diubin. Mak gue tuh kayak di alas kasur yang teplek gitu lah. Tahu. Nah terus bokap gue tuh tidur di sofa. Jadi urutannya gue, mak gue, terus sofa tuh isinya bokap gue. Nah terus gue ngeliat tuh, kan bokap gue tidur di sofa gitu. Nah terus gue ngeliat bokap gue bangun. Sebenarnya sih mungkin di dunia nyatanya ini kali ya, kan orang kayak bangun, kak, nenek bangun gitu, Nini bangun tuh gitu. Terus gue ngeliat tuh bapak gue bangun, bokap gue bangun, tapi matanya kayak bercahaya gitu, Jir. Matanya bercahaya warna kuning gitu. Tapi dia posisinya ngeliatin lo apa gimana? Posisinya begini gitu. Oh. Ya ngeliatin gue. Bangun dari tidur terus ngeliatin gue. Kayak mata kucing kena lampu. Kayak mata kucing ya, mata kucing kena lampu gitu, kuning gitu. Tapi dia bener-bener ngeliatin lo gitu? Iya. Bener-bener ngeliatin gue. Gitu. Terus, waduh, gue takut banget gitu ya. Terus, gue terus ngeberontak sambil baca-baca gitu, astagfirullah, tuh kan, baca istighfar terus. Terus, udah gue berontak. Kayaknya gue lupa sempet ada tuh bayangan bokap gue tuh nyamperin gue gitu loh. Kayak ngedeket, cuman ngedeketnya aneh gitu loh. Kayak orang kan kalau ngedeket misal kayak jalan biasa, kalau ini tuh kayak apa ya, kayak tiba-tiba jalan pelan-pelan menatap muka gue gitu. Iya. Sumpah. Tuh di situ gue langsung wah. Gue ngeberontak terus deh. Iya, harusnya kan orang bokap lu lihat lu begitu kan. Dia khawatir gitu, anaknya kenapa gitu ya kan. Iya. Nyamperin, kenapa bangunin ini. Tapi ini aneh. Mungkin kalau di dunia nyatanya mungkin
bokap gue nggak ngelihat gue begitu kayak deh. Karena kan kalau orang rep-repan tuh di dunia nyatanya orang nggak ngelihat kita lagi berontak kan. Justru kita diem aja gitu. Iya. Tuh jadi terus akhirnya pas setelah sekian berapa menit gitu akhirnya bisa iya kayaknya semenit 2 menit ada deh. Lumayan lama sih. Kan mungkin semenit di situ kan kerasa juga ya, semenit badan nggak bisa gerak. Iya. Terus udah gue berontak akhirnya bisa. Nah pas gue sadar nih ternyata kan gue ngeliat ke belakang ya, ternyata tuh nenek gue masih tidur dan bokap gue juga masih tidur ternyata. Kan gue kira beneran bangun ya bokap gue ya, pas lagi gitu ya. Terus juga di belakang gue ada suara nenek gue jalan gitu bangun. Nah ternyata pas gue sadar dari rep-repan itu, nah ternyata enggak men, bokap gue masih tidur, terus nenek gue juga masih tidur gitu, nggak jalan. Berarti ini kayak lu ketindihan tapi sekaligus mimpi gitu ya. Jadi iya. gitu. Tapi di asli sebenarnya pada tidur. Biasanya masih pada tidur. Yang lu rasain gitu lu ngeliat bokap lu ngeliatin lu. Iya, terus bangun terus jalan gitu. Iya. Sebenarnya tuh ada itu sih kan rep-repan tuh kalau di dunia medis ada halusinasinya juga sih gitu. Ya rata-rata halusinasinya malah kayak ditiban gitu deh kan, benar-benar bangun ngelihat depan dia gitu kan. Iya. Meniban gitu. Gitu. Serem sih. Serem ya. Kalau dari lu sendiri nih bang, kalau gue kan gak pernah ngerasain nih. Iya. Menurut lu nih ketindihan ini, lu lebih percaya ke hal mistis apa ke medis? Sebenarnya mikirnya karena emang orang kecapean ya, wajar aja bisa begitu kan. Cuma mungkin dia lagi mimpi buruk atau gimana gitu, jadi kebawa ngeliat sesuatu yang ngenakin gitu. Menurut gua sebenarnya ada, kalau bagi gua 50-50 sih. Kayak mungkin pas orang lagi rep-repan mungkin kan setan tuh sifatnya ngeganggu kita ya. Kan kalau di ajaran gua sebagai muslim kayak setan tuh dia tuh kan punya janji sama Tuhan kita. Kalau dia tuh bakal ngeganggu manusia sampai hari kiamat. Gitu. Jadi mungkin gue berpikir kayak pasti ada selipan makhluk halus ganggu kita gitu loh. Kalau buat lu gitu tuh. Iya. Gue 50-50 sih. Kayak dari segi kecapean juga, dari segi goib juga ada. Ini sebenarnya itu sih. Kita juga benar kata orang tua kita kayak sebelum tidur tuh baca doa itu benar, ada tujuannya biar nggak mimpi buruk, biar nggak diganggu makhluk goib. Itu sih benar. Serem lah, pokoknya cerita serem nih guys. Ya kalau dari sini kita bisa nyimpulin nih bahwa nggak semua hal goib tuh beneran goib ya, bisa dijelasin pakai medis juga ketindihan ini kan. Dari Bang Pais nih, dari sebenarnya ketindihan ya bisa jadi itu gara-gara kecapean terus ketemu mimpi buruk, ketemu mimpi nggak enaknya juga ya, dia ngalusinasi jadinya gitu. Ya kan. Kalau gitu sekian podcast Chemistry kali ini. Gue Alfaki, gue Faiz, pamit undur diri. Dadah.